Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu yang memungkinkan kami ada sampai saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang menguatkan jiwa kami, firman-Mu lah yang membaharui karakter kami dari hari ke hari, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus dan hidup mempermuliakan Engkau. Kami mohon hikmat dan pengertian di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari Mazmur pasal 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Firman Tuhan ini saya beri tema, siapa yang layak menghampiri Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Tuhan karena Ia adalah Allah yang kudus. Sehingga tanpa kekudusan, kita pun tidak layak untuk menghampirinya. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Jadi kita tidak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa kesucian hati. Pemazmur pun bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Maka jawabannya, yang boleh datang dan menghampiri Tuhan atau naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 4. Jadi bukan sembarangan orang, mari kita ingat akan hal itu. Orang yang bersih tangannya, bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan berbicara tentang tindakan. Jadi orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela, bebas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu, orang yang memiliki hati yang murni berarti bersih, jernih, tidak ada hal-hal yang buruk tersimpan dalam hati. Keadaan hati seseorang sangat menentukan segalanya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Oleh karena itu kita harus berusaha menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Karena dari hati terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bila hati kita bersih, secara otomatis akan berdampak pula terhadap ucapan dan mulut kita. Mengapa demikian? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34b. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam segala penipuan dan juga sumpah palsu tidak layak menghadap Tuhan. Penipuan dan sumpah palsu adalah kekejian di mata Tuhan. Mari kita menjaga hati kita. Kita menjaga perkataan kita. Kita menjaga tindakan kita, supaya kita layak menghampiri tahta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa orang yang menghampiri Tuhan adalah orang yang bersih hatinya. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan dalam hati kami, memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran,
melakukan kebenaran, sehingga kami layak menghampiri tahta Tuhan, dan Engkau berkenan menyertai kami setiap saat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.